Ketika saya ada di sini, masuk ke sini sejak tahun 2011, saya menemukan bahwa orang-orang di sini itu masih tertinggal dalam banyak hal. Yang pertama itu soal air. Mereka memiliki begitu banyak sumber mata air, tapi mereka sendiri tidak menikmati air itu secara baik. Itu satu faktor paling pertama yang membuat saya ada di sini. Pemenuhan kebutuhan airnya itu masih jauh dari kita sebut layak lah. Tidak tahu benarnya apa itu. Bikin bak itu mau berapa sudah tuh bang? Di mata air tadi itu sebelahnya itu besar tuh. Ada lagi jalan tinggi atas itu, ada lagi bak di atas itu. Ya, itu tapi semuanya terjadi. Wih, di sini kampung pipa terbuang. Pipa banyak betul di sini kampung. Tapi air tetap tidak bisa jalan. Air tetap tidak bisa. Itu dia punya masalahnya di apa? Iya, tidak tahu loh ini. Orang bilang air ada gitu. Tapi kalau dulu itu setengah mati. Lagi pesta. Kalau pakai Honda berapa satu kali jalan? Kalau jalan 5.000 ada 7.000. Kalau bensin naik 7.000. Itu dia antar air berapa banyak? Hanya 2 tangki. 20 liter itu 2. Sama 10 liter itu 2 kalau harga 7.000. Nah, kalau 5.000 itu 20 liter itu 2. Hanya tangki besar begitu, 2. Itu 5.000. Pemandangannya luar biasa. Jadi terus terang bahwa kami di Desa Lautan Ole ini memiliki sekian banyak sumber mata air. Tetapi karena kondisi geografis, maka sampai dengan saat ini kami masih kesulitan air. Jadi salah satu sumber mata airnya ini itu namanya Waikanora. Kurang lebih 2 kilo dari kampung. Dan sumbernya ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat setiap tahun ketika ada seremonial di Duli. Dan saat ini masyarakat ambil air dari sumber yang dimaksud. Kemudian hal yang kedua itu soal perhatian pemerintah untuk daerah-daerah seperti ini. Mereka ini dalam konteks administrasi pemerintahan, mereka masuk dalam wilayah kecamatan Solor Barat. Yang sebenarnya kalau dijangkau dari kota kecamatan itu, dia tidak terlalu jauh. Hanya transportasinya yang buruk, itu membuat kampung ini begitu jauh. Ya, mereka tidak hanya jauh secara fisik, tapi juga jauh dari sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan hak-hak mereka terhadap
pembangunan. Sore Om. Masyarakat yang ada di sini bahwa selama ini walaupun kami atau di sini mempunyai banyak mata air, tetapi sulit sekali untuk dikonsumsi atau kita bawa ke kampung. Soal air ini sudah 5 proyek yang melaksanakan kegiatan pemasangan pipa, ada yang hidram, tetapi tidak berhasil hanya karena letak mata air itu di bawah. Lalu pemukiman desa ini di atas. Jadi untuk sementara akses jalan saat ini itu sangat-sangat buruk. Sebelum Maret 2015 ini jalan swadaya. Dan jalan swadaya itu hanya digunakan saat musim kemarau. Jadi mulai bulan November dan seterusnya sampai musim hujan itu selesai, itu komunikasinya putus. Dari kendaraan roda 2 apalagi roda 4 itu tidak bisa menggunakan jalan dimaksud. Cara berpikir gotong royong itu masih ada di sini. Pemerintahan adat atau struktur adatnya itu dia masih berfungsi untuk urusan pembangunan di sini gitu. Kalau dulu saya datang itu ternyata Lama Ole atau Lowotana Ole ini sama seperti kampung lain yang individualnya itu sangat kuat, saya pasti tidak ada di sini. Kesempatan ini saya mau menyampaikan 1-2 informasi terkait dengan apa yang sedang terjadi di sini. Kepada saudara-saudara, terutama Bapak Desa, Bapak-bapak yang ada di sini, saya selalu katakan bahwa saya datang hanya membawa pikiran, saya tidak bawa uang. Kalau pikiran ini diterima, mari kita kerjakan bersama. Saya tidak membawa uang. Mari kita bicara tentang segala kebutuhan kita yang berhubungan dengan gagasan pengurusan air ini dengan pemerintah. Bukan hanya karena kita punya status sebagai desa yang ada dalam hutan lindung, tapi karena memang kita butuh ekologi itu untuk kelangsungan kehidupan. Kalau Lama Ole rusak, seluruh amat air di bawah ini kering, Solo menjadi padang pasir. Percaya saya. Kalau organisasi ini sudah sangat membantu kami di sini, karena dari dulu terjadi penebangan kayu liar sedikit-sedikit ada. Dengan adanya Ibu Vero masuk di sini menyampaikan apa fungsi dari hutan, air, sehingga masyarakat mulai sadar bahwa air itu perlu dilindungi sehingga bisa memberikan keuntungan bagi kami di sini dan anak cucu kami nanti. Saya pikir kalau kita omong terlalu banyak hal yang mau kita bikin, saya rasa juga belum tentu bisa terlaksana di sini. Karena itu saya datang awal itu dengan satu keinginan untuk bagaimana mendorong mereka untuk mengelola mereka punya air ini secara terorganisir, lalu juga kemudian mengajak mereka untuk menanam kembali jenis-jenis benih-benih lokal yang ya 1-2 masih tersisa di sini, yaitu untuk ditanam kembali. Itu masyarakat di sini senang dengan Ibu Vero Puncara. Ibu bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat adat, sehingga masyarakat adat bisa mengerti, sehingga bisa terima baik apa yang Ibu Vero maksudkan. Saya kira ide ini bukan sama sekali datang dari saya, dari luar murni, tetapi saya coba merespon apa yang menjadi kekeluhan mereka selama ini. Sebelum saya ada di sini didukung oleh
ya